Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film zombie lagi yang berjudul Outside, yang rilis di tahun 2024. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Five, four, three, two, one. Di awal cerita film kali ini, kita akan diperlihatkan pada sebuah kisah keluarga dalam bertahan hidup selepas pandemi, atau lebih tepatnya kita sebut saja kiamat zombie melanda, ya guys ya. Masing-masing dari mereka bernama Francis sebagai kepala keluarga, Iris sang ibu, sementara Joshua beserta Lucas merupakan anak dari mereka berdua. Dikarenakan tak memiliki tujuan lagi, Francis lalu memutuskan untuk membawa mereka semua ke rumah masa kecil dia. Saat baru tiba, ia selanjutnya sibuk mengecek setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Sembari mengecek ruangan satu persatu, tanpa ia sadari dirinya kembali teringat masa-masa sulit, sewaktu sang ayah memperlakukan buruk Francis semasa kecil dulu. Hingga pada akhirnya, ia menemukan mayat sang ayah di dalam kamar, yang mati bunuh diri akibat terkena gigitan zombie. Habis itu, tak lama kemudian, ia juga melihat ibunya yang telah berubah wujud menjadi zombie. Tak tega melihat mayat kedua orang tuanya seperti itu, Francis lalu mengubur mereka berdua secara layak. Sorry. Di sore hari, Francis mengajak anaknya yaitu Joshua untuk ikut bersama dia masuk ke dalam gudang yang berada di depan pekarangan rumah mereka. Di situ Joshua menemukan sebuah radio aktif dan juga beberapa ekor ayam yang masih berada dalam kurungan. Akan tetapi, di waktu yang sama juga, mereka berdua melihat mayat seseorang yang tewas akibat gantung diri. Saat Joshua hendak mengambil kunci di saku si mayat, tiba-tiba mayat itu jatuh dari gantungannya, kemudian menimpa Joshua. Kailangan ng susi. Setelah kejadian tadi, Joshua lalu bergegas membersihkan diri dengan menggunakan air bersih. Sementara Francis memberi sebuah cemilan makanan ke Lucas, berupa sebatang tebu yang memiliki rasa sangat manis seperti diriku, ya guys ya. Habis itu, Iris memanggil Francis untuk mengikuti dirinya, menuju ke salah satu ruangan rumah, tapi ruangan tersebut cukup tertutup dan sedikit privasi. Di situ ia melihat adanya genset berukuran gede, namun sama sekali tak memiliki bahan bakar sedikit pun. Francis, may papakita ko sa'yo. Walang laman. Di malam hari, mereka makan bersama walaupun hanya seadanya. Sebelum menyantap makanan yang tersaji di meja, mereka terlebih dahulu melakukan doa bersama, guna tetap bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Di sela-sela itu, Iris beserta Joshua sempat menyarankan agar supaya mereka mencari tempat yang jauh lebih aman dan nyaman dari yang sekarang ini. Tapi Francis langsung menolak saran tersebut dengan alasan disinilah yang paling aman. And he's that good. Kumakain tayo. Christ, our Lord. Adam, mas okay tayo dito. Besoknya sebangun tidur entah mengapa, Francis akhirnya mulai setuju akan saran Iris dan Joshua semalam.
yaitu coba keluar meninggalkan rumah, lalu mencari tempat yang jauh lebih aman di luaran sana. Setelah mengemas seluruh barang, mereka pun on the way. Akan tetapi, perjalanan mereka tersebut harus terhenti, karena jembatan yang hendak dilewati tertutup oleh beberapa kendaraan dan penghalang besi kawat. Melihat itu, membuat nyali Francis kembali ciut. I'm ready to move on if you are. Sana nga. Alhasil, ia pun mengajak mereka semua untuk balik saja ke rumah yang sebelumnya, dengan alasan bahwa tak ada jalan lain yang bisa mereka lewati lagi, ditambah juga resiko yang sangat besar. Namun di situ Eris pantang menyerah. Ia kemudian keluar mobil guna mencoba untuk memotong kawat pembatas menggunakan parang miliknya. Saat Eris sibuk melakukan itu, tanpa tersadar ia tak mengira sama sekali. Di belakangnya ternyata ada seorang tentara zombie. Menyadari bahwa sang istri sedang dalam keadaan darurat militer, Francis lalu menggerakkan seluruh kemampuan dia untuk menyelamatkan Eris dari gempuran tersebut. Tak lama, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi kedatangan tamu zombie yang cukup banyak. Melihat hal itu, ia selanjutnya coba mengalihkan perhatian para zombie dengan tujuan menjauhkan mereka dari mobil agar supaya Iris, Joshua beserta Lucas bisa kabur melarikan diri. Lihatlah betapa kerasnya perjuangan Francis di sana, ya guys ya. Dua minggu kemudian, Francis kembali ke jembatan yang sebelumnya terjadi war di sana. Mengapa demikian? Karena ia hendak mengambil mobil mereka yang tertinggal kala itu. Namun setibanya di lokasi, ia malah berubah pikiran dengan cepat, yang dimana Francis takut Eris beserta Joshua berencana untuk pergi jauh lagi meninggalkan rumah. Takut akan semua pemikiran tersebut, ia pun akhirnya memutuskan hanya mengambil bahan bakar dan beberapa barang penting saja untuk dibawa pulang. Di sisi lain, setelah membersihkan rumah, dari lantai atas Eris melihat kedatangan Francis dari kejauhan, yang hanya membawa beberapa barang dan bahan bakar saja di tangan. Saat ia bertanya tentang keberadaan mobil mereka, Francis selalu memberi jawaban bahwa mobilnya rusak. Habis itu, Francis membawa bahan bakar tadi menuju ke ruangan genset berada, guna mengisinya agar listrik di rumah mereka bisa segera menyala. Dan benar saja, setelah mengisi genset, rumah itu pun nyala terang benderang. Nasira. Saat Francis hendak memberi makan ayam-ayam peliharaan dia, sialnya dalam kandang ada seekor anjing liar yang memangsa salah satu ayam peliharaannya. Melihat kenyataan itu, membuat ia merasakan keemosian yang cukup mendidih. Namun ketika Francis coba mengusir, anjir tadi malah menggigit tangannya hingga terluka parah. Mengetahui hal itu, Eris lalu bergegas untuk mengobati sang suami. Sementara di scene berbeda, Joshua berhasil mendapat sinyal suara dari radio walau hanya sesaat. Kaya na. Besok paginya lagi, atas dasar menemukan sebuah sinyal suara dari radio kemarin, Joshua kembali meminta ke sang ayah agar mereka segera pergi dari rumah itu.
Mulai kehabisan kesabaran, Francis lalu mengajak paksa Joshua untuk menuju ke ladang luas guna belajar bagaimana cara menembak menggunakan senjata pistol. Akan tetapi saat mereka sedang seru-serunya berlatih, seketika Lucas melihat begitu banyak zombie yang bermunculan di tengah-tengah ladang luas tersebut. Bata. Holy shit! Fire! Ang itsura niya, naiintindihan mo? Ganyan. Wala po. Demi mengantisipasi kejadian di scene sebelumnya, Francis lalu memutuskan untuk mengunci atau menutup semua jendela maupun pintu dengan menggunakan papan tambahan yang ia dapatkan dari gudang. Menyadari bahwa tindakan Francis tersebut kurang cocok, karena sama saja akan mengurung mereka terus di dalam sana, Joshua beserta Eris kemudian menentang tindakan Francis itu. Namun bukannya didengar, Joshua hanya dapat tamparan keras di bagian pipi. Ilang linggo na. Hindi. Hayaan mo. Kahit ka na. Bullshit naman. Nagikulong, kagaya ng pagkulong sa'yo ng mga magulang mo dati! Saat perdebatan sedang berlangsung dengan seksama, bersama dengan itu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Di situ sebenarnya Francis sama sekali tak berniat untuk membuka pintu, tapi Joshua bersikeras untuk itu. Dan ternyata, seseorang tadi adalah prajurit tentara yang mengalami luka parah. Ia bernama Corcuera. Takut akan dibohongi oleh Corcuera tentang luka yang ada di tubuhnya tersebut bukanlah luka gigitan zombie, Francis lalu berencana mengurung dia hingga pagi tiba. Tulungan niyo ako. Sir, ako si Corcuera. Sundan. Wala akong kagat, sir. Wala akong kagat. Dito lang. Nakikiusap naman ako. Josh! Marami pa nga sila. Hindi yun. Beberapa jam kemudian, pagi pun tiba. Ternyata Corcuera masih tetap berwujud manusia, yang artinya perkataan dia semalam itu benar adanya, ya guys ya. Habis itu, Eris memberi sarapan seadanya ke Corcuera. Mereka bahkan makan bersama di satu meja. Akan tetapi, ketika Francis mengetahui bahwa Joshua telah kabur meninggalkan rumah, ia pun mulai kehilangan akal sehat dan melakukan sebuah tindak anarkisme di hadapan mereka. Good morning, sir. Agar mereka tak bisa kabur lagi, Francis lalu mengurung Eris beserta Lucas dalam satu ruangan yang sama. Tak kuat lagi melihat kelakuan sang suami, ia pun memutuskan untuk coba membuka paksa jendela menggunakan alat seadanya. Tapi dia gagal dan terjatuh hingga merasakan sakit luar biasa di bagian tubuh. Di situ ia kemudian menyusun sebuah rencana bersama Lucas, guna menipu Francis agar bisa keluar dari kurungan. Papa Setelah rencananya matang, mereka pun melakukan itu. Dan benar saja, karena Francis sempat tertipu dengan akting Lucas yang berpura-pura sakit perut. Di situ mereka berhasil membalikkan keadaan dengan cara mengurung Francis di sana. Namun sial bagi mereka berdua, karena ketika baru keluar pintu rumah, Eris langsung disambut oleh salah satu zombie. Lihatlah betapa pojoknya dia di saat itu. Beruntung di waktu yang tepat, Francis berhasil keluar dari kurungan dan menyelamatkan mereka. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Outside. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.